Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Alhamdulillah, luar biasa, genggam dunia, ciu-ciu, Allahu Akbar. Hamdan syukurillah, salatu wassalamu ala ibnillah, la haula wa la quwata illa billah. Bagaimana kabarnya anak-anak ustadz yang di rumah? Pastinya sehat selalu dan sudah melaksanakan sholat dan murojaahnya. Baik, alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu di bab 10 tentang pengertian sholat. Anak-anak bisa membuka bukunya di halaman 95 dan 96. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja. Silakan dibuka di halaman 96. Kita hari ini akan belajar secara daring, masih melalui video-video singkat ini. Semoga dengan video singkat ini anak-anak bisa memahami materi yang sudah Ustaz sampaikan dan bisa mengulas kembalinya dengan cara membaca ataupun melihat video referensi yang lainnya. Di halaman 96 kita bisa melihat yaitu adalah pengertian sholat. Secara bahasa, sholat artinya adalah doa. Kemudian menurut pengertian panjangnya atau pengertian istilahnya, yaitu adalah suatu ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Dalam sehari semalam, umat Islam ini melaksanakan sholat wajib sebanyak 5 waktu. Masih ingat kan waktunya? Yang pertama adalah subuh, yang kedua zuhur, asar, maghrib, isya. Inilah 5 waktu yang wajib untuk seorang muslim melaksanakan, yaitu melaksanakan sholat. Karena di akhirat nanti amal ibadah yang paling pertama ditanyakan oleh malaikat, oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholatnya. Bagaimana sholatnya, sudah sempurna atau belum? Seperti itu. Sudah dilaksanakan atau belum? Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas itu tadi, yaitu adalah pengertian sholat. Yang mana pengertian sholat ada 2, secara singkat dan panjangnya, secara bahasa dan istilah. Secara bahasa tadi adalah doa, secara istilah adalah suatu ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Kemudian anak-anak ustadz banggakan, sebelum kita melaksanakan sholat ada beberapa hal yang harus anak-anak ketahui. Yang pertama adalah syarat-syarat sahnya sholat. Bisa disimak, bisa dilihat di halaman 96. Yang pertama, sholat dianggap sah dan sempurna apabila kita melaksanakan syarat-syarat sahnya. Yang pertama kita lihat adalah suci badan, suci pakaian, dan suci tempat dari najis. Badan kita harus bersih, tempat kita ketika mau sholat juga harus bersih, kemudian pakaian juga kita harus bersih dari najis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, syarat sah sholat yang kedua adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Pastinya kemarin kita sudah membahas bagaimana cara membersihkan hadas kecil, yaitu dengan berwudu. Kemudian yang ketiga, syarat sahnya adalah menutup aurat. Aurat laki-laki adalah dari pusar sampai ke lutut. Kemudian sementara aurat perempuan yaitu dari seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Itu batas-batas aurat untuk laki-laki, akhwat dan ikhwan. Kemudian syarat sahnya ketika sholat juga kita harus menghadap kiblat. Bagaimana kalau sholatnya tidak menghadap kiblat? Kurang sempurna, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima yaitu adalah syarat sahnya adalah sudah masuk waktu sholat. Ditandai dengan apa sudah masuk waktu sholat? Dengan adzan. Kalau sudah adzan berarti sudah waktunya sholat, sudah masuk. Kemudian yang terakhir adalah melakukan rukun sholat. Itulah tadi 6 poin syarat-syarat sahnya sholat. Semoga anak-anak bisa memahami sebelum melaksanakan sholat dan bisa mengaplikasikan. Kemudian selanjutnya adalah yang akan kita bahas terkait masalah rukun sholat ya. Namun sebelum sampai di sini, kira-kira anak-anak sudah memahami tentang pengertian sholat, waktu-waktu sholatnya, jumlah rakaat sholatnya ya insya Allah ya. Kemudian syarat sahnya sholat bisa dibaca kembali. Anak-anak ustadz yang ustadz banggakan, kita melanjutkan materi karena video ini sangat singkat, jadi kita agak cepat. Di halaman 97, yaitu adalah 97, ada rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dalam sholat. Apabila salah satu rukun tidak dilaksanakan, sholat kita dianggap tidak sempurna. Yang pertama adalah niat. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Niat diucapkan cukup dalam hati, ya. Tidak usah diucapkan dengan lisan, tidak apa-apa, cukup dalam hati. Kemudian yang kedua adalah berdiri tegak bagi yang mampu.
Agama Islam sangat memudahkan seorang muslim untuk melaksanakan sholat. Apabila kita tidak mampu untuk berdiri, bisa dilaksanakan dengan duduk. Duduk tidak bisa, maka dilaksanakan dengan berbaring. Berbaring masih tidak bisa, maka dilaksanakan dengan isyarat. Namun itu ada ketentuan-ketentuan. Untuk seseorang yang mampu, yang bisa berdiri, maka dilaksanakan dengan berdiri, seperti itu. Kemudian yang kedua, selanjutnya adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah mengangkat kedua telapak tangan sejajar dengan bahu atau sejajar dengan daun telinga. Nah, kemudian selanjutnya adalah membaca surah Al-Fatihah, kemudian ruku dengan tumakninah, kemudian selanjutnya iktidal. Iktidal itu adalah bangun dari ruku, jangan sampai lupa, jangan sampai kebalik-kebalik. Kemudian sujud 2 kali dengan tumakninah, kemudian duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah, kemudian duduk tasyahud akhir, kemudian membaca tasyahud akhir, membaca sholawat juga, kemudian membaca salam dan menengok ke kanan dan ke kiri. Itulah tadi rukun-rukun tentang sholat. Baik, alhamdulillah anak-anak, kita singkat saja pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian, syarat sah, kemudian rukun. Semoga 3 pembahasan ini dapat dimanfaatkan dengan baik-baik oleh anak-anak dan bisa diaplikasikan dalam kegiatan kita, yaitu tentunya dalam ibadah sholat. Untuk tugasnya, silakan anak-anak bisa merangkum materi dari video Ustadz, bisa membaca kembali bukunya di halaman 96 dan 97, ditulis dengan yang bagus dan rapi. Insya Allah akan Ustadz koreksi di sekolah. Terima kasih untuk semuanya, tetap semangat belajarnya walaupun dari rumah. Mohon maaf dan semangat belajar. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.